Halo guys, sebelum lanjut ayo pencet tombol subscribe dan like, jangan lupa aktifkan loncengnya agar kami bahagia. Nah sekarang mau nanya apa nih ya? Kenapa sih di Indonesia masih banyak banget kejahatan? Apa alasannya? Pertanyaan yang sangat relevan. Indonesia memang masih menghadapi banyak tantangan dalam hal kejahatan. Peringkat kejahatan di Indonesia berada di posisi ke-20 dari 193 negara di dunia, dengan skor indeks kejahatan terorganisir sebesar 6,685 poin. Ini berdasarkan data Global Initiative pada tahun 2023. Dalam hal jumlah narapidana, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia, dengan jumlah narapidana mencapai 275 orang per November 2023. Sementara itu, Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan bahwa terjadi peningkatan persentase korban kejahatan di tahun 2022, dengan pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi selama 2014-2021. Polri juga melaporkan bahwa tingkat kejahatan di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 4,3% pada tahun 2023, dengan kasus kejahatan yang sering ditemukan seperti pencurian, penculikan, pembegalan, penipuan, dan pembunuhan. Berikut beberapa alasan yang mungkin menjelaskan mengapa kejahatan masih banyak terjadi di Indonesia. Faktor sosial ekonomi. 1. Kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran dapat mendorong orang untuk melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan hidup. 2. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang besar antara kaya dan miskin dapat memicu kejahatan. 3. Kurangnya akses pendidikan. Kurangnya akses pendidikan dapat membuat orang tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Faktor kepolisian dan hukum. 1. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur kepolisian dapat membuat mereka tidak efektif dalam mencegah dan menangani kejahatan. 2. Korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi dalam institusi kepolisian dan hukum dapat memicu kejahatan. 3. Kurangnya efektivitas hukum. Kurangnya efektivitas hukum dalam menangani kejahatan dapat membuat pelaku kejahatan merasa tidak takutin untuk melakukan kejahatan. Faktor budaya dan sosial. 1. Kurangnya kesadaran hukum. Kurangnya kesadaran hukum dan etika dalam masyarakat dapat memicu kejahatan. 2. Kebiasaan dan tradisi. Kebiasaan dan tradisi yang tidak sejalan dengan hukum dan etika dapat memicu kejahatan. 3. Kurangnya peran serta masyarakat. Kurangnya peran serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kejahatan dapat membuat kejahatan semakin banyak. Solusi. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 2. Meningkatkan efektivitas kepolisian dan hukum. Meningkatkan efektivitas kepolisian dan hukum dalam mencegah dan menangani kejahatan. 3. Meningkatkan kesadaran hukum dan etika. Meningkatkan kesadaran hukum dan etika dalam masyarakat untuk mencegah kejahatan. 4. Meningkatkan peran serta masyarakat. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan menangani kejahatan. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan menerapkan solusi-solusi yang tepat, kita dapat mengurangi kejahatan di Indonesia. Oke, makasih ya Bang informasinya. Gimana tanggapan kalian guys? Komen di bawah ya.